Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode deteksi pada IDS. Secara simpel dapat saya bagi menjadi dua. Ada dua metode deteksi pada IDS. Yang pertama adalah anomaly based detection dan yang kedua adalah misuse based detection. Penjelasan mengenai kedua metode itu saya sampaikan pada halaman selanjutnya. Pada anomaly based detection, kegiatan-kegiatan yang normal atau aktivitas-aktivitas yang legal harus di-list dan didefinisikan terlebih dahulu. Lalu nanti ketika ada aktivitas-aktivitas atau behavior lain yang tidak masuk dalam list dan tidak didefinisikan, itu akan dianggap sebagai aktivitas-aktivitas yang ilegal. Metode ini juga bisa kita anggap sebagai metode whitelisting. Jadi menggunakan list terhadap aktivitas-aktivitas yang legal. Salah satu contohnya adalah dalam penggunaan face recognition. Dalam face recognition, wajah-wajah yang dikenali, wajah-wajah yang kita izinkan untuk masuk ke dalam ruangan, itu nanti akan kita rekam dan kita masukkan ke dalam dataset. Sehingga ketika nanti ada wajah yang tidak dikenali, wajah yang belum ada di dataset itu akan dianggap sebagai wajah yang ilegal. Kemudian yang kedua ada Wi-Fi atau LAN Connected Device Detection. Ini juga bisa menggunakan anomaly based detection, di mana nanti akan kita catat MAC terhadap device-device yang diizinkan untuk connect ke jaringan kita. Sehingga apabila ada device yang MAC-nya tidak tercatat, itu akan dianggap sebagai device yang ilegal. Dianggap sebagai intruder yang berusaha untuk connect ke jaringan kita. Yang ketiga adalah ARP spoof detection. Ini juga bisa menggunakan metode anomaly based detection, di mana nanti kita catat ya, tabel ARP-nya kita cek dan kita lihat untuk MAC yang connect, apakah sudah sesuai dengan whitelist yang kita punya. Untuk yang kedua adalah misuse based detection. Dalam misuse based detection ini adalah kebalikannya. Yang kita catat, yang kita definisikan adalah abnormal behavior atau aktivitas-aktivitas yang ilegal, yaitu yang tidak diizinkan. Nanti apabila ada aktivitas yang tidak masuk ke dalam list yang kita punya atau tidak masuk ke dalam definisi kita, itu akan dianggap sebagai
aktivitas-aktivitas yang normal, yaitu aktivitas yang legal, yang diizinkan. Kekurangan dari metode deteksi ini adalah ketidakmampuannya untuk mengenali attack yang belum terdefinisi. Jadi ada attack yang belum terdefinisi atau attack baru atau zero day, itu nanti dia nggak akan bisa deteksi. Metode ini juga bisa disebut dengan blacklisting ya. Jadi kita buat list terhadap aktivitas-aktivitas yang ilegal. Aktivitas yang tidak masuk dalam list itu adalah aktivitas yang legal. Salah satu contohnya adalah SQL injection detection. Dalam SQL injection detection berarti kita definisikan rule-rule kapan suatu parameter, suatu query itu dianggap sebagai SQL injection. Apabila suatu parameter atau suatu query tidak masuk ke dalam definisi ini, maka akan dianggap sebagai aktivitas yang normal. Kurangannya adalah ketika nanti ada metode baru untuk SQL injection yang belum terdeteksi atau belum kita definisikan, itu nanti tidak akan terdeteksi. Oke, baik. Sekian mengenai metode deteksi pada IDS. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.